Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinofi Ramadan dari kelas A pengantar bisnis. Di sini saya sebagai moderator. Di sini yang akan membaca materi atau makalah adalah Saudara Kristanto. Untuk Saudara Kristanto dipersilakan. Ya, saya Kristanto Nugroho Syapardi. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama itu adalah Muhammad Wahyu Abdullah, yang kedua Ari Novi Ramadan, ketiga Varial Ahwari, empat saya sendiri Kristanto Nugroho Syapardi, kelima ada Muhammad Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dalam perusahaan koperasi. Bab satu ada pendahuluan. Eh, Manajemen koperasi pada hakikatnya adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi di mana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya, koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Setidaknya terdapat tiga tingkat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat. Yang pertama, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha dimaksud dapat berupa pelayanan, kebutuhan keuangan, atau perkreditan, kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Pada tingkatan ini, biasanya koperasi menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain yang tidak dapat melaksanakannya akibat adanya hambatan peraturan atau banyaknya perintah yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Kedua, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Koperasi yang telah berada pada kondisi ini dinilai berada pada tingkat yang lebih tinggi dilihat dari perannya bagi masyarakat. Ketiga, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama dengan koperasi saat menghadapi kesulitan. Pada saat ini, masih banyak orang yang kurang memahami betapa pentingnya peran koperasi sebagai salah satu sektor usaha perekonomian Indonesia. Dalam kegiatannya, selain ini menekankan pada kepentingan sosial dan ekonomi. Kegiatan ekonomi juga menekankan pada kepentingan moral koperasi sebagai lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi seperti menolong diri sendiri, percaya pada diri sendiri, dan kebersamaan akan melahirkan efek sinergis. Sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterakan anggotanya karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Dengan menyatukan manajemen koperasi sebagai bagian dari koperasi dan sebagai representasi prinsip-prinsip penting koperasi itu sendiri.
dapat mengembangkan manajemen dan demokrasi di dalam koperasi sebagaimana dinyatakan Peter Davis berikut. Pengembangan prinsip-prinsip manajemen koperasi akan membuat perusahaan koperasi harus dikelola secara profesional dan kooperatif. Sedemikian rupa sehingga keterlibatan anggota dan demokrasi akan jalan dalam praktek koperasi. Manajemen berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong dengan berlandaskan Pancasila yang diwujudkan dalam sifat manajemen koperasi. Kekuasaan tertinggi, keputusan dan kebijakan yang akan dilaksanakan anggota berdasarkan hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan. Lalu pengurus dan badan pemeriksa yakni anggota yang dikuasakan anggota dan menggunakan kekayaan anggota yang telah dikumpulkan guna menjalankan usaha bersama. Pembagian hasil ini merupakan keberhasilan suatu koperasi bukan terletak besarnya hasil usaha atau laba, tetapi dari banyaknya anggota dan masyarakat yang memperoleh pelayanan dari koperasi. Usaha koperasi dalam usaha ini dapat ditentukan bersama antara anggota apa yang diinginkan dalam pembentukan koperasi. Contoh koperasi yang ingin didirikan yakni bias koperasi simpan pinjam atau penyediaan bahan pokok dan sebagainya. Ini tergantung kesepakatan pendirian koperasi tersebut. Rumusan masalah yang pertama ada peran manajemen pada koperasi, kedua kekuatan manajemen dalam perkembangan koperasi, ketiga unsur manajemen dalam koperasi, keempat letak perusahaan koperasi yang cocok dan jenis perusahaannya, yang kelima manajer dalam koperasi, keenam peran dan tantangan seorang pengurus, yang ketujuh motivasi dalam perusahaan koperasi. Peran manajemen pada koperasi. Peran manajemen adalah membuat koperasi berhasil dalam mencapai tujuannya, baik tujuan para anggota, contohnya untuk mencapai perbaikan tingkat hidup atau setidaknya meringankan biaya hidup sehari-hari, maupun tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal yang pertama, manajemen ini merupakan unsur pembuat keputusan yang telah digariskan oleh rapat anggota. Dalam hal yang kedua, pemerintah menetapkan bahwa koperasi bertujuan untuk menambah kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Koperasi sebagai bentuk badan usaha yang bergerak di bidang perekonomian mempunyai tatanan manajemen yang berbeda dengan badan usaha non-koperasi. Perbedaan tersebut terletak pada asas koperasi yang bersifat demokratis, di mana pengelolaan koperasi adalah oleh, dan untuk anggota. Manajemen yang baik adalah faktor yang paling penting untuk suksesnya koperasi. Dalam menerapkan manajemen, pengurus mempunyai tanggung jawab untuk merumuskan kebijaksanaan, menyetujui rencana dan program, melimpahkan wewenang kepada manajer terkecuali bila dalam hak badan hukum dan anggaran dasar koperasi tertera untuk dilimpahkan kepada anggota. Salah satu ukuran organisasi yang sehat adalah terselenggaranya administrasi organisasi yang teratur dan sistematis. Sebab pengurus koperasi berkewajiban menyelenggarakan administrasi yang teratur dan sistematis mengenai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Termasuk dalam hal ini adalah menyelenggarakan catatan mengenai anggota, pengurus, dan pengawas koperasi. Manajemen koperasi itu berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong yang berlandaskan Pancasila di dalamnya, di mana terdiri dari perorangan maupun badan hukum yang diwujudkan dalam sifat manajemen koperasi, yaitu satu, kekuasaan tertinggi, kedua, pengurus dan badan pemeriksa, yang ketiga, pembagian hasil, keempat, usaha koperasi. Lalu, pendekatan dan pembangunan koperasi itu harus ditinjau lebih dalam dengan menggunakan 4 mantra yang dalam geraknya berlangsung secara serentak dan memiliki kekuatan saling mempengaruhi satu sama lain. 4 mantra itu adalah: satu, koperasi merupakan suatu proses, yaitu koperasi rentetan pertumbuhan dan perkembangan.
Yang kedua, koperasi itu sebagai metode, yakni pembangunan koperasi menempuh cara-cara yang terencana atas disiplin, teratur, dan berasas swadaya dan swasembada seperti capaian peningkatan ketersediaan dalam perusahaan koperasi. Ketiga, koperasi sebagai program. Karena pembangunan koperasi menyentuh kepentingan masyarakat kecil, baik itu daerah, perkotaan, atau perdesaan. Keempat, suatu gerakan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu cita-cita kemasyarakatan yang ingin diwujudkan bersama-sama. Yang terakhir ada yang namanya wewenang. Wewenang pengurus dalam perusahaan koperasi. Berbagai wewenang dari para pengurus, baik itu bersumber dari hasil rapat anggota maupun dari peraturan yang sudah disetujui. Pengurus melakukan tindakan dan upaya untuk kepentingan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dalam rapat anggota tahunan. Ini sangat penting dalam kaitannya dalam kemajuan koperasi dan anggota. Pengurus juga dapat memberikan perintah atas dasar keahliannya, stay dari keahliannya atas dari konsultan untuk melakukan perjanjian agar dapat direkomendasikan ke pihak lain agar dapat dilaksanakan. Sesuai dengan kewenangan pengurus dapat melakukan kontrak dengan pihak lain untuk memajukan usaha baik mengadakan perjanjian maupun persetujuan dari pihak lain untuk kemajuan koperasi dan menyampaikan pada rapat tahunan untuk dapat dilaksanakan. Koperasi merupakan suatu organisasi yang berbeda dengan usaha lainnya, seperti BUMN dan BUMD, BUMD atau organisasi pemerintah. Keunikan yang dimiliki koperasi adalah koperasi merupakan unit usaha yang memiliki identitas ganda yang mana setiap anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Jenis-jenis koperasi sangat bervariasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Jenis koperasi dibedakan menjadi 5, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Kelima koperasi ini memiliki bidang usaha yang berbeda-beda. Selanjutnya, kekuatan manajemen dalam perkembangan koperasi. Kekuatan manajemen dalam perkembangan koperasi adalah perencanaan di sini ialah sebagai titik awal kegiatan koperasi dan harus oleh para anggotanya. Perencanaan berguna untuk membantu memberi arahan menjadi standar kerja dan membantu memperkirakan peluang. Yang pertama, peran anggota dalam sebuah organisasi koperasi adalah sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi di mana anggota merupakan dengan ujung tombak dari keberhasilan koperasi, baik yang berhubungan keuntungan maupun kreativitasan seorang anggota. Yang kedua, kekuatan manajemen koperasi. Untuk yang ketiga adalah masalah anggota dalam manajemen koperasi. Masalah anggota adalah sangat penting. Beda dengan bentuk usaha yang berdasarkan kumpulan modal di mana anggota pemiliknya tidak termasuk di bidang manajemen. Kalau koperasi masalah anggota meminta perhatian manajemen yang lebih besar, hal ini jelas karena koperasi adalah konsentrasi anggota bukan konsentrasi modal pemiliknya. Yang keempat, sumber daya manusia sangat penting dalam koperasi. Setiap bentuk usaha termasuk koperasi harus berpegang pada fungsi-fungsi manajemen dalam rangka melakukan fungsi-fungsi perusahaan dan untuk mencapai tujuan usaha masing-masing, yakni planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling. Yang kelima, manajemen menciptakan kesejahteraan. Ada kalanya anggota akan keluar dari koperasi karena tidak tercapainya kesepakatan ataupun terkait kesejahteraan anggota. Sehingga manajemen koperasi harus kuat dalam pengolahannya, baik itu dalam pembinaan, keanggotaan, ataupun dalam bidang usaha yang dijalankan.
Dua hal ini yang sering terjadi jika koperasi mengalami kebangkrutan atau tutup karena keanggotaan yang tidak sejalan lagi dan bidang usaha yang dijalankan stuck dan dalam perkembangannya. Sehingga kesejahteraan anggota yang ingin diciptakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang disepakati bersama. Terkait usaha, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak majunya usaha tersebut. Tidak hanya itu, kekuatan manajemen dalam perkembangan koperasi ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti efisiensi proses proses usaha, loyalitas anggota, penawaran yang cukup, pesaing, harga eceran. Manajemen dalam koperasi adalah pengembangan koperasi tersebut ada beberapa cara, yaitu satu, tujuan dan sasaran. Yang kedua, pengawasan. Tiga, evaluasi. Empat, pengambilan keputusan. Kelima, perumusan. Enam, penyusunan rencana pelaksanaan. Dan ketujuh, pelaksanaan. Lalu ada namanya manajemen modal kerja yang ada di dalam koperasi. Yang pertama, manajemen kas, yang dimana kas termasuk uang simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan. Yang kedua, manajemen utang, di mana terjadinya transaksi penjualan kredit. Yang ketiga, manajemen ketersediaan barang. Banyaknya kaitannya dengan kegiatan penjualan dan produksi yang mempunyai pengaruh langsung terhadap rentabilitas koperasi. Dalam unsur manajemen, koperasi terakhir merupakan upaya meningkatkan produktivitas sumber daya manusia atau SDM di dalam perusahaan koperasi. Itu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yaitu diciptakannya situasi dan kondisi yang kompetitif dalam lingkungan kerja koperasi, meningkatkan partisipasi yang mencakup peningkatan pendidikan dalam pelatihan untuk mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai, dan meningkatkan partisipasi melalui berbagai pelaksanaan tugas dengan pendekatan manajerial maupun teknikal. Saya ingin Jika bertanya. ada yang ingin bertanya langsung on kan mic. Baik, saya di sini ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Baik, saya ingin bertanya, jika ingin membangun sebuah koperasi, dana yang terdapat dalam suatu koperasi itu berawal dari mana? Bisa diulang? Baik, saya ulang. Dana yang terdapat dalam suatu koperasi itu berawal dari mana? Sebuah dana ya? Ya, dana awal dari sebuah koperasi. Teman-teman bentar ya jaringan saya. Ya, tadi pertanyaannya tentang dana yang terdapat dalam suatu koperasi berawal dari mana ya? Ya, seperti itu. Ya, untuk awal dana koperasi itu berasal dari kekayaan yang dikumpulkan anggota koperasi. Bagaimana jawabannya?
Baik, bisa dipahami. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menanyakan eh, siapa yang akan mengawasi perkembangan dan pertumbuhan koperasi? Untuk kepentingan dan kemajuan dari koperasi itu ada yang namanya rapat anggota. Dalam rapat tersebut, para anggota akan saling berdiskusi untuk perkembangan dan kemajuan dari koperasi. Oke, karena ini sisa 8 menit, kita lanjutkan ke materi ya. Oke. Oh, Oke, di sini ada letak perusahaan koperasi yang cocok dan jenis perusahaan. Tempat kediaman perusahaan, tempat perusahaan melaksanakan kegiatan sehari-hari atau TKP, tempat kedudukan perusahaan adalah tempat kantor pusat perusahaan. Kesalahan pemilihan lokasi perlu akan relokasi perusahaan dan kesulitan ekspansi sehingga dalam penentuan tidak boleh dilakukan dengan coba-coba. Ada pula jenis letak perusahaan yang bisa digunakan dalam menentukan letak perusahaan koperasi. Satu, letak perusahaan yang terikat pada alam. Yang kedua, letak perusahaan berdasarkan sejarah. Ketiga, letak perusahaan yang ditetapkan pemerintah. Keempat, letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dari dari keempat jenis letak perusahaan di atas, yang cocok untuk koperasi adalah letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, karena perusahaan tersebut sangat mendukung untuk menyediakan ketenaga kerjaan dan juga bisa menjadi tempat jual beli. Salah satu contohnya adalah perusahaan di bidang jasa, simpan pinjam, dan serba usaha. Koperasi termasuk dalam jenis perusahaan perdagangan, karena koperasi merupakan badan usaha atau organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Manajer dalam koperasi. Manajer adalah anggota organisasi yang menjadi pemimpin untuk menjalankan suatu tugas tertentu, sedangkan manajemen adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dapat diwujudkan dalam organisasi koperasi. Manajer itu ialah pengelola atau pengurus koperasi yang dipercaya untuk mengurus dan mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional. Dalam kegiatan itu, para pengurus akan mengadakan rapat secara satu tahun sekali, dengan membahas dan menetapkan anggaran dasar, kebijakan, serta pelaksanaan keputusan-keputusan koperasi yang lebih terarah. Oh, seperti mengarahkan para pengurus dan mengawasi pelaksanaan yang ada di dalam perusahaan koperasi tersebut. Jadi, jika perusahaan koperasi ingin maju dan berkembang, maka pengurus atau anggota koperasi harus bisa bekerja keras dan pandai bekerja sama dengan orang lain, karena kerja keras dan kerja sama merupakan suatu hal yang penting. Lalu berpenampilan yang baik berpengaruh juga dalam berkembangnya suatu koperasi, karena berpenampilan baik dapat dengan mudah menarik pelanggan dan membuat pelanggan nyaman, dan berpendidikan sebuah nilai plus untuk meyakinkan seorang mempunyai ambisi untuk maju dan juga pandai berkomunikasi. Lalu peran dan tantangan seorang pengurus.
Di sini peran serta tantangan seorang pengurus manajer koperasi dijelaskan ada 4, mulai dari planning, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dari semua itu sangat penting dalam mewujudkan perusahaan koperasi yang sukses. Dengan memperhatikan planning dalam suatu koperasi untuk membuat tujuan perusahaan serta diikuti dengan membuat berbagai macam rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pada saat rapat anggota. Perencanaan jalan itu direncanakan untuk usaha koperasi. Tidak hanya koperasi, tapi seluruh perusahaan apa saja. Dengan memberikan kepastian masa depan suatu perusahaan juga salah satu yang digunakan, serta membuat proses kegiatan dalam suatu perusahaan menjadi produktif, efektif, efisien, dan memadahkan proses kontrol yang dilakukan karena ada ketetapan yang telah ditetapkan. Adapun bentuk perencanaan yang bisa digunakan seperti tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, dan program. Pengorganisasian itu merupakan suatu kegiatan untuk mengatur sumber daya manusia atau SDM dengan sumber daya fisik lainnya yang perusahaan miliki, di mana dijalankan untuk menjalankan suatu rencana yang sudah ditetapkan dan menggapai tujuan perusahaan koperasi tersebut. Merinci seluruh tugas yang telah ditentukan untuk pengurus harus dilakukan dengan bagus untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Karena itu, ada kalanya pembagian tugas antara pengurus atau anggota. Selain itu, bisa dilakukan kombinasi antar pekerjaan pengurus koperasi dalam cara yang logis dan efisien, dengan menetapkan cara agar mengkoordinasikan anggota dalam satu kesatuan yang harmonis. Selanjutnya, memantau aktivitas yang ada di koperasi dan mengambil jalan untuk penyesuaian yang mempertahankan tingkat efektivitas perusahaan. Pengarahan itu suatu fungsi kepemimpinan manajer atau pengurus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. Bisa dengan mempengaruhi orang lain sesuai dengan perintah kita, seperti memperlakukannya dengan baik dan tidak secara memaksa, dan ia bisa mengerjakannya sesuai dan berkualitas. Kita bisa menerima penolakan terhadap para anggota jika menggunakan cara yang baik. Dengan menggunakan semua itu, kita sebagai pengurus dan anggota maupun manajer bisa menumbuhkan kesetiaan orang-orang di organisasi kita dan membuat kesadaran berupa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan orang tersebut. Definisi pengendalian merupakan aktivitas menilai pekerjaan berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan oleh para manajer atau pengurus koperasi. Bisa dilihat dari fungsinya, kita dapat mengantisipasi dari penyimpangan atau penyelenggaraan dan harus memperbaiki penyimpangan tersebut jika terjadi. Dengan itu, pengurus bisa menciptakan kondisi organisasi yang dinamis serta kompetitif dan bisa meningkatkan tanggung jawab yang ada di perusahaan. Adapun prinsip dari pengendalian ini di mana sebisanya dilakukan atau direncanakan dengan baik dan merefleksikan sifat dari pengawasan yang unik dari para anggota yang diawasi. Pelaporan terhadap semua penyimpangan itu diharapkan dilakukan dengan segera dan dilaksanakannya tindakan koreksi agar dapat direfleksikan pola kena unit anggota tersebut. Oke, dari sini apakah ada yang mau bertanya, Saudara Varial? Ya, saya ingin bertanya, apa ada suara saya? Oh, iya, iya, ada. Ya, saya ingin bertanya Silakan. tentang apakah letak koperasi mempengaruhi perkembangan koperasi tersebut? Oh iya, terpengaruh.
karena koperasi didirikan untuk masyarakat dan semestinya berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Dari jawaban Saudara Kristanto, apakah ada yang mau menambahkan dari jawabannya? Atau ada pendapat lain gitu? Untuk soalnya apa tadi? Soalnya apakah letak koperasi mempengaruhi perkembangan koperasi tersebut? Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, Saudara Kristanto dipersilakan. Saya lanjut ya. Motivasi dalam perusahaan koperasi. Meningkatkan motivasi kerja dalam suatu perusahaan ini adalah poin penting. Dengan memberi motivasi, salah satu bagian dari fungsi manajerial yaitu dalam aspek pengarahan secara umum. Motivasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian karakter dalam diri para anggota yang menyebabkan orang berperilaku dalam cara tertentu. Motivasi juga merupakan jawaban untuk persoalan tenaga kerja. Motivasi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama motivasi ekstrinsik, bentuknya dapat berupa imbalan ataupun hukuman atau reward dalam punishment. Jadi jika seorang bekerja dengan sungguh-sungguh maka akan mendapatkan reward berupa kenaikan gaji untuk perusahaan selain koperasi atau kenaikan jabatan atau bentuk yang lain terhadap reward tersebut, atau sebaliknya jika pengurus atau anggota melanggar aturan yang berlaku maka akan mendapatkan punishment. Yang kedua, motivasi intrinsik merupakan keinginan yang berasal dari dalam diri para pekerja, yang berasal dari dalam diri sendiri. Misal, seorang bekerja ingin mengembangkan perusahaan lebih maju karena mungkin seorang bekerja itu sudah sejak lama bekerja, mulai dari merintis di perusahaan hingga maju. Oke, sampai sini apakah ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya lagi? Oke, sekian dari diskusi dan presentasi kami. Terima kasih kepada Saudara Kristanto Nugroho yang telah membacakan materi dan teman-teman yang bertanya. Eh, dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dan lebihnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.